mau ke Cak Nur nih. Ke Heritage kampusnya Cak Nur yang dulu, yang pertama. Universitas Paramadina. Ya. Nah, coba saksikan macetnya di sore hari ini. Ya, oke. Ya. Dan ini ada Pak Pono nih, ya kan? Mm-mm. Driver sejati. Betul. Mengantarkan. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ruang ini adalah ruang kantor Nurcholish Madjid, pendiri Universitas Paramadina. Kami datang ke sini untuk merasakan degup emosional apa yang pernah terjadi dari proses aktualisasi dan pelembagaan intelektualitas Nurcholish Madjid. Dan kami datang ke sini justru ketika pusat dari pergerakan pendidikan yang diciptakan oleh Nurcholish Madjid telah berpindah secara fisik, tidak lagi di Universitas Paramadina lama seperti yang kita lihat sekarang ini, yang kian sepi karena telah pindah ke tempat baru, dan kita kemudian tiba-tiba merasakan kesunyian yang luar biasa. Masih terbayang di dalam kenangan bagaimana Nurcholish Madjid lihat ke arah sana, turun di wilayah parkir, kemudian dia akan berjalan ke arah sini dan memasuki ruang ini, ruang di mana Nurcholish Madjid pernah berkantor sejak Universitas Paramadina ini didirikan. Sekarang di bawah kepimpinan Rektor Profesor Didi Rahbini, Universitas Paramadina telah dipindahkan sekali lagi secara fisik ke wilayah baru, yaitu ke Cipayung, Jakarta Timur. Dari tempatnya semula di Jalan Gatot Subroto, kami kemudian tiba-tiba merasakan kesenyapan dari suasana yang pernah diciptakan oleh Nurcholish Madjid di masa lalu, yang kemudian kami saksikan itu adalah wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang kini menjadi sunyi, yang kini menjadi terbengkalai karena pergerakan dan mobilitas baru yang diciptakan oleh Profesor Didi Rahbini, yang telah berhasil membangun kampus tersendiri yang tentu saja tidak lagi menumpang di gedung lama seperti yang kita lihat sekarang ini. Kendati pun demikian, kami menangkap roh intelektualisme Nurcholish Madjid yang sekali lagi telah terlembagakan di dalam sebuah wujud universitas, itu masih tertinggal di sini. Kenangan yang kami
simpan bersama itu pada akhirnya menjadi perbendaharaan yang berharga, terutama bagi mereka yang mengikuti perkembangan intelektual, efek dari cetusan gagasan-gagasan pemikiran Nurcholish Madjid. Lapangan bulu tangkis abundance tertinggalkan. Kita bergerak ke aula Nurcholish Madjid ya. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, ini adalah aula Nurcholish Madjid. Tempat ini biasanya dipakai sebagai wahana diskusi bersama-sama. Saya sering sekali ikut terundang dan ikut menjadi pembicara di dalam aula Nurcholish Madjid ini. Tetapi yang paling bermakna di dalam kenangan saya adalah bahwa jenazahnya Nurcholish Madjid itu disemayamkan di ruang yang kelak kemudian diberi nama Ruang Nurcholish Madjid. Pada waktu itu banyak sekali pelayat yang hadir memberikan penghantaran terakhir kepada Nurcholish Madjid yang meninggal dunia karena keadaan sakit. Amat disayangkan kami tidak berhasil masuk ke dalam ruang Nurcholish Madjid ini karena dalam keadaan telah terkunci. Semua elemen dari Civitas Akademika Universitas Paramadina itu telah pergi, telah pindah ke kampus yang baru, sehingga kemudian yang tertinggal dan yang tersisa itu adalah kenangan tentang Nurcholish Madjid, seorang pemikir Indonesia terkemuka yang gagasan-gagasan pemikirannya, terutama di dalam konteks keislaman, itu telah memberikan dorongan perubahan, bukan saja perubahan dalam bentuk pemikiran, melainkan juga perubahan di dalam struktur mental sebagian besar kaum intelijensia Indonesia di dalam usahanya beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang distrukturkan oleh strategi pembangunan Orde Baru, oleh proses modernisasi, dan oleh efek dari dinamika yang ditimbulkan di tengah-tengah masyarakat politik Indonesia sejak 1967 sampai dengan 1998. Jenazah Nurcholish Madjid untuk sementara disemayamkan di ruang ini, ruang atau aula Nurcholish Madjid,
sebagaimana jenazah lainnya, maka jenazah Nurcholish Madjid tentu tidak lagi bisa berbicara apa-apa. Tetapi bekas dari gagasannya, bekas dari gerakan intelektualnya itu mengalami institusionalisasi atau kelembagaan yang kemudian di atas kelembagaan itu banyak tokoh-tokoh baru, generasi baru, kaum intelektual baru yang jarak umurnya sangat jauh dengan Nurcholish Madjid itu menemukan wadah artikulasi baru, yaitu di Universitas Paramadina yang kini telah pindah ke Cipayung, Jakarta Timur. Sekali lagi, sebagai salah satu murid dari Nurcholish Madjid, saya, Fakhri Ali, itu berusaha mengingat kembali, mengenang kembali tingkah laku, lalu kemudian efek dari artikulasi intelektual yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid yang kami panggil sebagai Cak Nur itu. Kini ketika kami berkunjung ke sini, yang kami dapati adalah sebuah kampus kosong karena telah ditinggalkan, dan di dalam suasana remang-remang menjelang maghrib, keheningan, daya dorong emosional itu kian pekat menyelimuti perasaan kami semua, perasaan yang dipertautkan dengan kehadiran sosok intelektual Indonesia terkemuka, Nurcholish Madjid. Saya emang langganan barang bekasnya Pak dari dulu. Oh, dari dulu? Iya. Oh, iya, iya. Ada gitu kadang-kadang. Iya, betul. Kadang-kadang saya datang kemari. Iya, betul. Namanya usaha. Jadi semuanya dikumpulkan di Manggarai ya? Iya. Kadang-kadang ada yang dicoba ke Jawa. Oh, ke Jawa? Oh. Ke Solo, Jogja kadang-kadang. Iya. Betul. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Pak. Iya. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Kita masih berada di kampus Universitas Paramadina di Jalan Gatot Subroto yang baru saja ditinggalkan karena universitas dan sivitas akademikannya itu telah berpindah ke tempat baru, ke tempat yang lebih nyaman dan di atas segalanya, ke tempat di mana kepemilikan universitas itu menjadi berubah ketika kepemilikan itu menjadi milik dari Universitas Paramadina itu sendiri. Nah, di dalam proses perpindahan itu ada beberapa tokoh-tokoh di sini. Ada yang namanya Arifin. Anda siapa namanya? Rahmat. Ada Rahmat, ya, yang kemudian mengangkat seluruh aset yang tidak lagi digunakan oleh universitas karena telah pindah itu tadi. Tapi apa yang kemudian menarik dari segi, ya, perspektif emosional adalah perjalanan seekor kucing yang tadi baru saja melintas di lantai-lantai yang dulu pernah dipijak oleh Nurcholish Madjid, oleh sivitas akademika, termasuk oleh para mahasiswa
dan mereka yang bekerja di universitas ini. Tiba-tiba kemudian saya bertanya, apakah kucing yang melintas itu mengetahui bahwa Civitas Akademika tidak lagi berada di lingkungan di mana kucing itu tadi berada? Apakah kemudian kucing itu akan ada di masa-masa depan yang mengayominya? Apakah juga kucing itu merasa kehilangan seperti yang saya rasakan? Dan apakah kemudian kucing tadi itu berusaha untuk mencari kemana perginya Profesor Dr. Didi Rahbini yang merupakan rektor Universitas Paramadina tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang di luar fakta, pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih menyangkut persoalan emosi dibandingkan dengan usaha objektifikasi. Inilah guyuran ekspresi tentang rasa kehilangan yang bersifat emosional dari perpindahan Universitas Paramadina dari Jalan Gatot Subroto ke tempatnya yang baru, yaitu di Cipayung, Jakarta Timur.